Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Husni Raharja Putri dari kelas 11 TIA. Di sini, saya akan mengerjakan tugas video daring saya, yaitu saya akan menjelaskan apa yang telah saya pelajari di jurusan elektronika pada masa kelas 10. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kerja bengkel. Pengertian dari kerja bengkel itu sendiri yaitu kerja bengkel merupakan aktivitas yang dilakukan di bengkel atau di tempat kerja yang berfokus pada pemeliharaan, perbaikan atau pembuatan suatu barang atau peralatan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kerja bengkel yaitu yang pertama, pengenalan keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu K3. Penggunaan APD, yaitu alat pelindung diri seperti sarung tangan dan kacamata pelindung. Itu sangat berguna karena jika kita langsung berhadapan dengan arus listrik, kita harus mempunyai alat pelindung diri agar tidak mudah untuk tersetrum atau apapun itu. Bila kita memakai kacamata pelindung, itu misalnya kita akan mengelas sesuatu, itu supaya percikan dari las itu tidak mengenai mata kita, jadi mata kita tetap aman dan terjaga. Dan kita juga harus memiliki aturan saat kita akan berhadapan dengan arus listrik yang aktif. Jadi, saat kita akan melakukan praktek dengan listrik yang aktif, kita harus tidak menyentuh kabel terbuka dan mematikan sumber listrik sebelum bekerja. Kemudian, kita juga harus selalu menggunakan alat pelindung diri. Mengetahui berbagai alat pelindung yang harus digunakan di tempat kerja. Contohnya seperti masker, sarung tangan, helm, dan sepatu keselamatan atau sepatu safety, serta bagaimana penggunaannya dengan benar. Kemudian ada pengenalan dan penggunaan alat bengkel elektronika, yaitu seperti obeng, tang, pinset, solder dan soldering station, multimeter atau avometer, breadboard, power supply, alat ukur osiloskop atau penghantar. Pada kelas 10, saya pernah belajar teknik kerja bengkel bersama Pak Rizky. Di situ, saya dikenalkan dengan alat-alat seperti obeng, tang, pinset, soldering dan soldering station, multimeter, breadboard, power supply, tang potong, dan lain sebagainya. Saya juga pernah praktek menggunakan breadboard oleh Bu Siska dan Pak Rizky, yaitu breadboard yang diberi LED dan juga resistor. Kemudian, alat kerja bengkel juga harus kita pelihara. Bagaimana sih cara pemeliharaan alat kerja bengkel dengan baik? Yaitu dengan melakukan pembersihan rutin. Setelah digunakan alat kerja seperti mesin, contohnya seperti kita saat sesudah menggunakan solder, kan pasti banyak timah yang berserakan. Nah, itu pasti harus kita bersihkan agar tidak kemana-mana, karena takut membahayakan juga, karena timah itu kan relatif mudah meleleh. Jadi kalau misalnya tiba-tiba timahnya kena soldering lagi, itu bakal berakibat fatal. Misalnya kena tangan itu sakit, timahnya jadi panas gitu, tangannya jadi melepuh. Nah, pada pemeliharaan solder juga, kita tidak boleh mengeruk solder menggunakan cutter sembarangan, kecuali jenis solder yang berbeda. Jadi, marilah kita menggunakan alat kerja bengkel dengan penggunaan yang tepat. Pastikan digunakan sesuai dengan fungsinya dan tidak dipaksakan seperti pot tanaman tadi, sehingga itu akan merusak fungsi dari soldering itu sendiri. Karena melakukan pemeliharaan secara teratur dan tidak hanya memperpanjang umur alat, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja di area bengkel. Sekian tugas video dari saya mengenai kerja bengkel. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila banyak salah kata saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.